Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya mutlak milik Allah semata. Nahmadu, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan senantiasa berusaha memohon pertolongan kepadanya dari segala urusan kita, ikhtiar kita di dunia dan juga untuk urusan akhirat kita. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa kita memohon ampun dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu dilimpahkan cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatannya, kerugian terbesar dalam kehidupan manusia, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi benar-benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Islam. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Wa ba'du, Nabi kita SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia berupa taufiknya untuk bisa duduk di waktu yang mulia ini, waktu antara sholat fardu menuju sholat fardu berikutnya, yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa mereka yang duduk setelah melaksanakan sholat fardu lalu dia menunggu waktu sholat berikutnya, maka selama berada dia dalam mushola, di tempat sholatnya, dan selama dia tidak berhadas, maka malaikat akan selalu mendoakan dia, Allahumma gfirlah warhamhu, ya Allah ampunilah dosa dia dan juga berilah dia rahmat. Dan semoga husnuzon kita kepada Allah, Allah memberikan janji tersebut kepada kita. Selama duduknya kita dalam majelis ilmu ini, maka Allah memerintahkan malaikatnya senantiasa untuk mendoakan kita, mendoakan rahmat dan juga mendoakan ampunan bagi dosa dan kesalahan kita. Pada sore atau maghrib ini kita akan membahas biasanya kita membahas mengenai kitab A'malul Qulub atau amal-amal qalbu yang ditulis oleh Profesor Dr. Khalid As-Sabat, salah seorang ulama yang masyhur di Jazirah Arab sana. Namun kali ini, setelah saya berdiskusi sebelumnya juga dengan Aksaldi terutama, bahwa asalnya beliau minta ada kajian tentang yang mengingatkan kita mengenai kehidupan yang akan kita hadapi selanjutnya, itu kehidupan akhirat, dan juga cocok dengan pembahasan dari Amalul Qulub. Karena pada pembahasan yang pernah kita bahas, di antara salah satu hal yang membuat hati kita menjadi baik adalah disebutkan oleh Syekh al-ikthar min ru'yatil muhtadarin, memperbanyak melihat orang yang akan meregang nyawa, yang sudah menuju sakaratul maut.
Itu diantara hal-hal yang bisa melembutkan kolbu kita, memperbaiki kolbu kita. Wa ziyaratul kubur, juga memperbanyak ziarah kubur. Wa dzikril maut, dan mengingat kematian. Mengingat kematian. Ini adalah salah satu sarana besar yang terbukti efektif untuk mengobati kolbu seseorang yang sakit. Ya. Maka Nabi SAW juga mengatakan kafa bil mauti wahidun, cukuplah bagi kalian kematian sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Ya. Oleh karena itu, ya, kami berencana untuk membuat semacam silsilah kajian yang terus silsilah yang berseri, ya, mengenai kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Dan tentunya kehidupan setelah kematian dimulai dari alam kubur atau alam barzakh, ya. Dari alam kubur ataupun alam barzakh, ya. Maka kemudian saya mencari beberapa kitab yang berhubungan dengan hayatul barzakh atau kehidupan barzakh, kehidupan kubur. Dan alhamdulillah saya menemukan sebuah kitab, ya, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm di Beirut sana, yang dicetak hasil dari karya ilmiah untuk mendapatkan gelar doktor atau disertasi, asalnya dari disertasi, ya. Untuk penulisnya adalah Muhammad bin Haidar bin Mahdi bin Hasan, ya, yang beliau menulis disertasi untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang sunnah wa ulumul hadis, dalam bidang sunnah dan ilmu hadis, ya, di kuliah Usuluddin di Universitas Durban Al-Islamiyah di negeri Sudan sana, Buku ini tentunya bagus, ya, istimewa. Judul kitabnya adalah, atau judul dari disertasi ini, kemudian karena isinya yang istimewa dijadikan buku. Nama asli disertasi yang kemudian dijadikan judul buku juga adalah judulnya Ahadits Hayatil Barzakh fi Kutubut Tis'ah. Hadis-hadis mengenai kehidupan barzakh di Kutubut Tis'ah, di Kutub At-Tis'ah atau kitab hadis yang 9. Jam'an wa takhrijan wa dirasatan. Beliau dalam disertasinya ini mengumpulkan dari Kutub Tis'ah, nanti kita akan sebutkan apa saja Kutub Tis'ah itu, kitab hadis yang 9. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan kehidupan barzakh, ya. Ini yang menarik, artinya beliau sudah saringkan mana saja kitab-kitab tersebut yang berhubungan, di bagian dari kitab-kitab tersebut yang berhubungan dengan alam barzakh. Yang kemudian, yang kedua juga beliau melakukan takhrij dari mana ini kitab apa, lalu bagaimana beliau sebutkan status hadisnya, apakah hadisnya sahih atau tidak, ya. Dan yang kita akan bahas tentunya yang hadis yang sahih, ya. Walaupun di sini beliau dalam masalah pensahihannya beliau banyak menyandarkan pada pada penghukuman hadis oleh muhaddis yang sangat masyhur pada zaman ini, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi beliau banyak menghukuminya dari apa yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani mengenai status hadis sahih atau tidak. Kemudian juga dirasah, ya, termasuk studi dalam hadis tersebut, ya. Nah, buku ini sangat menarik karena tadi dia nanti akan menyebutkan dari kitab hadis yang 9, menyebutkan segala hal yang berhubungan dengan alam barzakh, Dan buku ini atau tulisan disertasi seperti ini, ya, disebutkan tu'addul ula, ya, fi fanniha, ya, termasuk yang pionir dalam bidangnya, dalam bidang membahas mengenai alam barzakh. Dari kitab hadis yang 9 ini termasuk yang pionir yang beliau lakukan, ya. Mohon maaf. Dan nanti dalam kitab ini akan dibahas mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan ihtidar, mengenai ketika seseorang menanti wafatnya atau menanti ajal, kemudian mengenai saat dikuburkan, dan kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan kubur, kemudian juga hadis-hadis yang berhubungan dengan ahwalul arwah fil barzakh, ya.
keadaan-keadaan ruh dalam alam barzakh, ya. Sampai kemudian membahas mengenai an-nafkhu fi sur, sampai kemudian ketika ditiup sangkakala, ya, ditiup sangkakala. Nah, itulah alasan kami memilih kitab ini, karena kitab ini tadi sangat menarik, ya. Sangat menarik karena dia menjelaskan salah satu fase dari alam setelah kematian. Dan ini juga merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yang tentunya wajib bagi kita meyakininya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan wa minal imani bil yaumil akhir, dan termasuk bagian dari iman kepada hari akhir al-imanu bikul ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hari akhir. Mimma yakunu ba'dal maut, yang terjadi setelah kematian seseorang, setelah maut. Ya. Maka termasuk bagian dari yaumil akhir, iman kepada hari akhir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fayu'minuna bi fitnatil qabr. Maka seseorang muslim dia beriman dengan adanya fitnah kubur. Wa bi adzabil qabr, dengan azab kubur. Wa bi na'imihi, dan juga beriman dengan kenikmatan yang ada di kubur. Ya. Fa ammal fitnah, adapun fitnah di kubur, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Maka sesungguhnya manusia kelak akan diuji, difitnah dalam kuburnya. Yang disebut fitnah kubur yaitu bahwa manusia kelak akan diuji di kuburnya. Fitnah ini maknanya ujian, ya, bukan makna dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia artinya hasutan, dalam bahasa agama fitnah ini ujian. Fayuqalu lirajul, sehingga dalam fitnah kubur akan ditanyakan kepada seseorang, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, mengutip ayat dalam surat Muhammad, ya, bahwa Allah berfirman, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, ketika ditanya itu, yang dimaksud perkataan teguh itu yaitu dia bisa menjawab saat ditanya di kubur. Ya. Maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa ammal murtab fayaqul, adapun orang yang ragu-ragu di dunianya dalam keimanannya. Adapun orang yang ragu-ragu, maksudnya ragu-ragu dalam keimanannya atau orang munafik, fayaqul, maka dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Aqulu ma yaqulun nas, aku cuma ikut-ikutan orang berbicara saja. Ya. Fayudrabu bi mirzabati min hadidin, maka kerak akan dia dipukul dengan palu godam yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu insanin kullu syai'in illal insan. Dan teriakan dia ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk, oleh segala sesuatu, kecuali manusia dan jin. Andaikan mereka mendengarnya, maka sungguh mereka akan pingsan. Andaikan mereka mendengarnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, "Tsumma ba'da hadhil fitnah", kemudian setelah ujian ini, ya, hari akhir itu akan dilanjutkan dengan imma na'imun au adzabun. Seseorang di kuburnya akan diberikan kenikmatan atau sebaliknya akan diberikan azab.
ila an taqumas qiyamatil kubra, sampai ditegakkannya kiamat yang besar, kiamat yang agung. Kiamat yang agung maksudnya kiamat yang benar-benar menghancurkan alam semesta. Adapun kiamat sugro adalah al-maut, kematian seseorang. Fatu'adul arwah ilal ajsad, maka ketika terjadi kiamat tersebut, arwah akan dibalikkan ke tubuh mereka. Wa taqumul qiyamati allati akhbarallahu biha fi kitabihi ala lisani rasulih, maka kemudian akan ditegakkannya kiamat sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya melalui lisan nabinya, dan ajma'al alaihim alaiha al-muslimun, dan para kaum muslim telah berijma, sepakat atasnya. Fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghullat, maka kemudian manusia saat itu akan bangkit di hadapan Rabbnya dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Nah, ini termasuk kata Ibnu Taimiyah bagian dari iman kepada hari akhir. Rentetannya secara ringkas sampai kiamat seperti itu, sampai terjadinya kiamat. Ya. Maka kita dapatkan ternyata alam barzah adalah bagian yang penting dari iman kepada hari akhir. Oleh karena itu penting kita mempelajarinya. Ya. Selain tadi untuk melembutkan kolbu kita, juga ini adalah bagian dari keimanan yang perlu kita ketahui. Juga di antara hal penting yang perlu, kenapa kita mempelajari ini, alam barzah, tema mengenai alam barzah ini adalah tema yang bahkan sudah dibahas dari zaman sahabat. Ya, para ulama sering membahasnya. Kemudian kehidupan barzah minal umuril ghaibiyati allati la majala lil aqli fiha. Kehidupan barzah adalah termasuk permasalahan-permasalahan ghaib yang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Ya, ruang bagi akal di dalamnya. Wa qad waradat nususus sharihah fi dzalika minal kitabi was sunnah wa wajibun 'alal ulama wa talabatul ilm tawdih al ishkalat. Oleh karena itu penting telah disebutkan dalam nas-nas yang sharih, yang jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai alam barzah ini, dan tidak ada ruang bagi akal untuk mengarang-arang cerita tentang alam barzah, ya. Sehingga kita perlu mempelajarinya agar jelas, ya. Karena tadi kan disebutkan dalam masalah permasalahan ghaib itu tidak ada ruang bagi akal untuk mengarang, ya, untuk membuat-buat sebuah permasalahan atau mengira-ngira, ya. Tidak bisa membuat sesuatu pendapat baru gitu, ya. Nah, kemudian juga penulis menyebutkan anna jami'al firaq wal jama'at wal madhhab allati khalafat fi mas'alati adzabil qabr, sesungguhnya semua aliran-aliran sesat, madhab-madhab yang menyimpang, yang menyelisihi keyakinan ahlus sunnah dalam adab kubur, ya, qad a'malat aqluha fil umuri ghaibiyati allati la majal lil aqli fiha wa kauna umuran ghaibiyah la yastati'u al aql bi mufradihi idrakuha. Adapun aliran-aliran sesat, ya, atau madhab-madhab yang menyimpang, mereka jatuh ke dalam kesesatannya. Kenapa? Karena mereka menggunakan ini, mengedepankan akal mereka dalam masalah gaib, termasuk dalam masalah alam barzah, ya. Nah, oleh karena itu di sini penulis menyebutkan hadis-hadis yang sahih dari Kutubut Tis'ah mengenai kehidupan alam barzah, ya, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sumber aslinya dan juga bagaimana para ulama memahaminya. Sehingga dari situ kita bisa melihat i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengenai kehidupan barzah, ya, tidak jatuh kepada penggunaan akal yang tidak benar yang dilakukan oleh aliran-aliran menyimpang tadi dalam masalah ghaibiyah. Nah, ini artinya
Salah satu tujuan dari sang penulis menulis ini antara lain supaya kita dapat panduan, ya. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil sumber dalam masalah iman, termasuk dalam masalah ghaibiyah, khususnya dalam alam barzakh. Ya. Adapun sumbernya tadi disebutkan Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah adalah kitab hadis yang 9. Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan Kutubut Sittah, kitab hadis yang 6. Apa saja? Yang pertama adalah Sahihu Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama adalah jelas Sahih Imam Al-Bukhari. Yang kedua adalah Sahihul Imam Muslim, Sahih Imam Muslim. Yang ketiga adalah Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Yang keempat adalah Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Ya. Yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i, An-Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Ini kitab-kitab yang menghimpun sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, yang kita ketahui bahwa sunnah ini adalah sumber hukum pendamping dari Al-Quran, pendamping dari Al-Quran. Ya, kenapa disebut pendamping? Karena sunnah pun apabila hukumnya Nabi SAW berkata sesuatu dan ternyata hukumnya wajib, maka seperti Al-Quran, maka dia pun berlaku hukum wajib. Ya. Ya. Dan sedikit menyegarkan ingatan kita, mungkin kalau ada yang lupa atau mungkin belum pernah belajar, yang disebut sunnah itu adalah manusiba ila Nabi SAW, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan beliau, au takririn, ataupun sikap persetujuan beliau. Itu yang disebut sunnah. Secara ringkas. Perkataan, perbuatan, ataupun sikap persetujuan beliau. Ya. Itu pengertian sunnah secara ringkas yang berhubungan dengan tema kita. Kalau didedah lagi, sebenarnya pengertian sunnah ini lebih luas. Tapi ini yang berhubungan dengan tema kita, yang disebut sunnah adalah perkataan beliau, perbuatan, ataupun sikap persetujuan beliau. Itu yang disebut sunnah. Dan sumber-sumber kita bisa mendapatkan apakah ini perkataan beliau, perbuatan, ataupun sikap persetujuan beliau, itu terdokumentasikan dengan baik dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. 6 kitab hadis tadi adalah salah satu sumber primer dalam mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah. Ya. Itu disebutnya Kutubut Sittah, 6 kitab yang 6, kitab hadis yang 6. Ya. Kemudian kalau disebutkan, kalau Kutubut Tis'ah berarti 9, apa sisanya? Sisanya adalah Al-Muwatta li Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik Ibn Anas. Ya, itu kitab ke-7. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang berikutnya adalah Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Jadi intinya Kutubut Tis'ah yang dijadikan sumber bagi penulisan kitab ini, hadis-hadis yang diambil dan kemudian beliau takhrij, beliau ambil yang sahihnya, itu adalah beliau ambil dari yang pertama Sahihul Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian juga ya sunnah ini saya sebutkan tidak berurutan ya, artinya kedudukannya sama. Pertama Al-Muwatta yang ke-7 yang dari Imam Malik, yang ke-8 adalah Musnad Imam Ahmad, dan yang ke-9 adalah Sunan Ad-Darimi. Itu disebut Kutubut
tis'ah. Ya. Baik. Berbicara mengenai alam barzah, maka ini tidak terlepas dari fase kehidupan manusia. Seringkali kita mengira bahwa fase kehidupan kita cuma ada di dunia saja. Di dunia, di atas tanah saja. Ternyata tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Iz rahimahullahu ta'ala. Ada yang tahu siapa Ibnu Abil Iz rahimahullahu ta'ala? Bagi yang suka ikut kajian akidah mungkin mengenal namanya. Siapa? Ibnu Abdul Iz. Beliau penulis syarah Syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah. Al-Aqidah At-Thahawiyah yang masyhur. Ibnu Abdul Iz rahimahullahu taala beliau menyebutkan inna dur salathah. Sesungguhnya negeri itu ada 3. Negeri itu ada 3. Yang pertama adalah darud dunia, negeri dunia. Wa darul barzah, yang kedua adalah darul barzah, negeri al-barzah. Yang ketiga adalah darul qaror, darul qaror. Atau disebut juga dengan qaror, artinya stabil, mapan, yang selamanya. Yang maksudnya adalah negeri akhirat. Setelah alam barzah. Yang ketiga adalah darul qaror. Kata Ibnu Abdul Is, wa qad ja'alallahu li kulli darin ahkaman takhussuha. Allah telah menjadikan di setiap negeri tersebut ada hukum-hukum yang khusus bagi negeri tersebut. Hukum-hukum yang berlaku bagi negeri tersebut. Ini Isa Jogja. Kemarin saya baru dari Jogja sampai tadi malam, jadi jamnya masih ngikutin Jogja. Jadi azannya azan Jogja. Ya. Makanya tuh kaget Isa deui. Fair ya. Kata Ibnu Abdul Iz, Allah telah menjadikan hukum yang khusus bagi negeri-negeri tersebut, yang berlaku khusus, ya. Wa rakkaba hadzal insan min badanin wa nafs, dan Allah telah menyusun manusia di negeri-negeri tersebut dengan badan dan jiwa, dengan badan dan jiwa. Wa ja'ala al-ahkam ad-dunya 'ala al-abdan, dan Allah menjadikan hukum-hukum di dunia itu berlaku atas tubuh, berlaku atas tubuh. Wal arwahu tabaun laha, adapun ruh itu mengikutinya. Allah jadikan hukum-hukum di dunia ini berlaku pada hukum yang berhubungan dengan badan, ya. Dan arwah itu mengikutinya, ya. Allahu alam, maksudnya antara lain ya kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita itu antara lain karena kita melihat badannya, bukan ruhnya. Itu di alam dunia, ya. Dan juga kalau kita lihat hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat juga, misalnya hukuman ini dan itu berhubungan dengan badan. Adapun ruh mengikutinya. Kemudian kata Ibnu Abdul Iz, wa ja'ala al-ahkamil barzah 'ala al-arwah. Adapun Allah menjadikan hukum-hukum yang berkaitan dengan barzah, alam barzah itu pada ruh. Pada ruh. Arwah ini jamak dari ruh, ya. Kata jamak dari ruh. Wal abdan tabaun laha, adapun tubuh atau badan mengikuti ruh tersebut, mengikuti ruh tersebut. Ya, jadi bedanya sama dunia, yang dunia itu yang utama adalah badan. Hukum-hukum itu berhubungan dengan badan. Adapun ruh mengikutinya. Adapun di alam barzah nanti kebalikannya, ruh yang utama, badan mengikutinya. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْحَشْرِ الْأَجْسَادِ وَقِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ. Adapun nanti ketika jasad-jasad dikumpulkan dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, صَارَ الْحُكْمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادُ جَمِيعًا. Maka hukum
termasuk juga kenikmatan dan azab itu meliputi ruh dan juga jasad semuanya. Ini kata Ibnu Abdul Is. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kayak misalnya tadi hukum yang berhubungan dengan barzah, itu yang utama adalah berhubungan dengan ruh. Kayak tadi kan kita sebutkan bahwa ruh itu akan disiksa. Bagi mereka yang tidak bisa menjawab di kuburnya akan disiksa dan mereka akan berteriak. Secara zahir kita tidak bisa melihat. Secara badan kita bongkar mungkin tidak terlihat, ya. Tapi secara ruh. Adapun badan kata Syekh Ibnu Abdul Is itu mengikutinya. Allahu alam, ini juga bermakna karena dia alam yang berbeda, karena di hadis juga disebutkan nanti siksanya di kubur itu akan terkena badan juga. Bisa jadi badannya tidak diperlihatkan kepada kita, ya, terhalang gitu. Tapi yang utama adalah ruhnya, memang di situ disiksa. Namun badan mengikutinya namun terhalang pandangannya dari kita. Adapun nanti di akhirat semuanya akan digabungkan, ruh dan jasad sekaligus. Kita bisa melihat seseorang mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan azab, ya, dan billah. Kemudian, ya, apa yang disebut barzah? Al-barzah secara bahasa, ya, secara makna bahasa Arab, barzah antara lain disebutkan adalah ma baina dunya wal akhirah. Mohon maaf, barzah secara bahasa artinya hajiz baina syai'aini, penghalang di antara dua hal. Ya, penghalang di antara dua hal. Ini satu, saya punya dua botol. Di antara mereka tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang seperti ini disebut ini adalah barzah. Al-hajiz baina asy-syai'aini, ya. Kemudian menurut istilah juga disebutkan makna barzah adalah ma baina dunya wal akhirah, yaitu apa yang ada di antara dunia dengan akhirat. Min waqtil mauti ilal ba'thi, dari setelah kematian, dari waktu maut sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Faman mat faqad dakhala al-barzah. Barang siapa yang meninggal, dia sungguh telah masuk ke dalam al-barzah. Al-barzah. Ini antara lain yang disebutkan oleh Al-Jauhari, penulis Sihah Tajul Lughah wa Sihahil Arabiyah, penulis salah satu mu'jam, ya, kamus bahasa Arab yang masyhur, ya, disebutnya yang penulisnya adalah Al-Jauhari. Jadi kata beliau barzah itu, ya, antara dunia dan akhirat, yaitu waktu maut sampai nanti dibangkitkan. Dan barang siapa yang meninggal, maka dia telah masuk ke dalam al-barzakh, ya. Kemudian ya, di antara yang tadi disebutkan bahwa alam setelah kematian sampai dibangkitkan itu disebut barzakh, disebutkan dalilnya antara lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya. Al-Mu'minun ayat 100. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada barzah, ada penghalang sampai hari dibangkitkan. Ayat ini bercerita mengenai seseorang yang meninggal. Lalu dia akan ada barzah, penghalang sampai di hari dibangkitkan, ya. Jadi ayat ini di ayat 99-nya bercerita mengenai seseorang yang selalu menunda-nunda tobat.
dan menunda-nunda amal soleh. Nah, ini subhanallah, kita seringkali seperti itu. Nunda-nunda tobat, nunda-nunda hijrah, nunda-nunda beramal soleh. Dalam surat 99 ayat 99-nya Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai tiba-tiba kalau maut ada di depan dia. Dia lalai selama ini. Dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikan kemana? Ke dunia. La'ali amalu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku lalaikan, aku tinggalkan. Aku tinggalkan. Tapi apa jawaban Allah? Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih yang diucapkan, hanya alasan saja. Wa min waraihim, dan di belakang dia ada barzakh, ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh, ada penghalang sampai hari dia dibangkitkan. Ya. Maka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, innahu yanbaghi an yu'lam, maka sudah sepatutnya diketahui, anna adzabal qabr, bahwa azab kubur, wa na'imahu, dan juga kenikmatan dalam kubur, ismun li adzabil barzakh wa na'imihi, adalah nama bagi azab di barzakh dan juga kenikmatannya. Wa huwa ma baina dunya wal akhirah, itu adalah negeri antara dunia sampai akhirat, sebagaimana disebutkan oleh ayat tadi. Ya. Disebutkan oleh ayat tadi. Jadi yang disebut alam kubur itu adalah alam barzakh, kata beliau. Ya. Dan juga beliau menambahkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna adzabal qabr, dan juga yang harus sepatutnya diketahui bahwa azab kubur itu huwa adzabul barzakh, dia adalah azab barzakh. Fa kullun man mati wa huwa mustahiqul lil adzab, dan semua yang meninggal dan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan azab. Ya, mungkin karena dosa-dosanya di dunia, naudzubillah min dzalik. Semua yang meninggal dan dia berhak mendapatkan azab, naluhu nasibahu minh, maka dia akan mendapatkan bagian dari azab tersebut. Kubir aw lam yukbar, baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Jadi jangan mengira mungkin azab kubur atau azab barzakh ini hanya bagi mereka yang berada dalam alam kubur, karena disebutnya hanya berada yang bagi mereka yang dikuburkan saja, karena namanya juga alam kubur. Tidak, kata beliau, kalau mereka berhak mendapatkan azab, maka dia akan mendapatkan bagiannya, entah dia dikuburkan oleh manusia atau tidak dikuburkan. Falau alakatus siba akalat husiba, walaupun binatang buas memakan dia. Ya, jadi nggak dikubur, tapi binatang buas memakannya. Au uhriqa hatta sara limadan, ataupun dia terbakar tubuhnya sampai menjadi debu, sampai menjadi abu. Wa nasafil hawa, dan misalnya debunya tersebut kemudian disebarkan di langit, terbawa oleh angin, atau dia disalib, atau dia tenggelam di lautan, ya, maka ya dia tetap akan mendapatkan azab. Dia tetap mendapatkan azab. Ya. Jadi yang disebut alam barzakh ini atau alam kubur itu berlaku bukan saja orang yang dikubur, tapi juga orang yang tidak terkubur, bahkan dimakan binatang buas, terbakar ataupun tenggelam. Tapi mungkin pertanyaannya, kenapa disebut alam kubur itu? Gitu kan? Kata para ulama, disebut alam barzakh ini alam kubur li umumi adatin nas, umumnya kebiasaan manusia. Umumnya manusia itu setelah meninggal dia apa? Dikubur. Ya. Karena keumuman itu maka disebut sebagai alam kubur. Ya. Walaupun tidak semua orang dikuburkan, ada yang tenggelam, ada yang terbakar, ada yang terima reruntuhan, ada yang dimakan binatang buas. Ya. Tapi karena umumnya manusia dikubur, sehingga istilah ini digunakan. Ya. Istilah alam kubur ini digunakan sebagai padanan dari alam barzakh. Tapi intinya kata Ibnu Qayyim, ya, bahwa alam barzakh ini adalah alam kubur
yang berlaku di alam barzah, siksa bagi orang yang masuk di alam barzah, ya, akan mengenai semua orang baik dia dikubur atau tidak. Ya. Berapa menit lagi? Sudah pas? Ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wa ba'd. Jadi tadi kita dapatkan bahwa di antara bentuk iman kepada hari akhir adalah mempercayakan alam barzah, dan alam barzah ini adalah alam kubur, disebut juga alam kubur, dan seseorang akan menghadapi atau mengalami fase ini apapun yang dia alami, entah dia dikuburkan atau tidak, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Dan ini tentunya artinya ini masa depan kita semua. Kita semua, makanya penting juga tema seperti ini. Karena ini kita bicara masa depan kita yang pasti. Ya. Kita bicara mengenai merencanain bisnis. Gimana nih kira-kira supaya usaha kita stabil sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita kan serius kadang. Gimana ya mikirinnya supaya stabil minimal 5 tahun ke depan kita bisa dapat penghasilan seperti dari usaha kita. Ya. Kemudian juga mungkin kita ngerencanain anak-anak kita. Nanti anak-anak ini saya mau kuliah di sini, kuliah ini, sehingga antara lain selain kita harapkan mereka jadi anak yang kita harapkan jadi ini dan itu, juga mungkin bisa menyokong kita, membantu kita. Tapi kan itu semua nggak pasti. Ya. Orang punya usaha sehebat apapun, dia buat perangkat yang mendukungnya dengan perencanaan yang hebat. Ya. Untuk bahkan 100 tahun kalau dilihat dari berbagai sisi, ini nggak akan hancur nih perusahaan kayak gini. Ya. Tapi subhanallah, oke, usahanya lancar 100 tahun. Sampai ratusan tahun usahanya lancar. Tapi bisa jadi tahun kelima dia merencanakan, dia sudah meninggal. Ya. Namanya hanya dikenang sebagai pendiri. Gitu kan? Founder of ya, corporation apa gitu kan. Atau dia punya properti ini dan itu begitu luas, begitu hebat. Atau menjadi tokoh, ya. Dikenang, memang dikenang, cuma hanya sekedar dikenang saja. Masa depan dia mau begini dan begitu, selesai dengan kematian dia. Nah, jadi adapun alam barzah adalah alam yang pasti. Kita bicara masa depan, ya. Dan juga di antara dalil yang menyebutkan yang mendukung perkataan Ibnu Qayyim adalah bahwa apapun yang dialami seseorang, entah dia dikubur atau tidak, dia akan masuk ke alam itu, alam barzah. Ya. Adalah dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, mengenai seseorang di zaman Bani Israel, ya, yang dia orangnya dia pernah mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tubuhnya nanti apabila dia mati dibakar, tubuhnya dikremasi, ya, sampai apa? Sampai menjadi abu. Kemudian setelah itu dia minta kepada ahli warisnya agar disebarkan debunya tersebut, abunya tersebut, sebagian di lautan, ya, wa ba'duha fil bar, sebagian lagi di daratan atau di semacam padang pasir. Fi yaumi syadidi ar-rih, pada hari yang saat itu angin berhembus dengan sangat kencang. Ya. Jadi dia mewasiatkan, kalau saya meninggal bakar tubuh saya, jadikan abu, kemudian abu itu disebar sebagian di lautan, sebagian di tanah atau sebagian di daratan, dan disebarnya ketika angin lagi berkencang, lagi kencang berhembus. Artinya nanti abunya ini akan bertebaran kemana-mana. Ya. Kemudian nanti kelak dia akan dibangkitkan kembali di hadapan Allah. Kemudian Allah akan bertanya, "Ma hamalaka ala ma fa'alt?" Apa yang membawamu untuk melakukan seperti itu?
Kemudian dia mengatakan khasyatuka ya Rabb, aku takut, ya, ketakutan kepadamu wahai Rabbku, ya. Sesungguhnya aku takut kepadamu, ya. Maka dia menyangka kalau tubuhnya sudah dibakar, kemudian disebar di lautan dan di daratan, abunya bahkan pada angin pada saat hari yang sangat berhembus angin begitu kencang, dia merasa Allah tidak akan mengumpulkan lagi. Tapi subhanallah, Allah kumpulkan dan tadi bertanya, apa yang membawamu melakukan seperti itu? Dia mengatakan karena takut kepadamu ya Rabb. Maka kemudian, ya, karena dia melakukan itu takut kepada Allah, disebutkan bahwa Allah mengampuninya. Tapi intinya ini menjadi dalil kata Ibnu Qayyim, ya. Andaikan seseorang mayitnya digantung di pepohonan atau juga tubuhnya menjadi abu yang dilemparkan di tengah angin yang sangat kencang, ya, la asaba jasaduhu min adzabil barzah hadzuhu wa nasibu, tetap tubuhnya ini, ya, kelak akan mendapatkan azab di barzah, akan mendapatkan bagian, ya. Dalilnya tadi, bahkan yang sudah dibakar saja bisa dikumpulkan oleh Allah. Maka juga di alam itu, di alam barzah, walaupun tubuhnya, ya, tidak dikuburkan, namun dia tetap akan mendapatkan azab andaikan dia orang yang berhak mendapatkan azab, ataupun kenikmatan andaikan dia termasuk orang soleh yang mendapatkan kenikmatan di kuburnya, ya. Kemudian, ya, di antara akidah Ahlus Sunnah, ya, yang disebutkan oleh para ahli ilmu, ya, bahwasanya ini antara lain dikutip dari Ibnu Taimiyah, madhabu sairil muslimin, madhabnya seluruh kaum muslimin, bal sahiru ahlil milal, dan juga bahkan seluruh pemeluk agama, itsbat kiamatil kubro, adalah menetapkan adanya kiamat yang agung, kiamat kubro, wa qiyamun nas min kuburihim, dan juga dibangkitkannya manusia dari kubur mereka, wa thawab wal iqab hunak, dan juga balasan serta hukuman di sana, ya. Wa itsbatu thawab wal iqab fil barzah, begitu pula ahlus atau seluruh kaum muslimin menurut beliau, ya, kaum muslimin yang tentunya yang Islamnya benar, menetapkan akan adanya balasan serta hukuman fil barzah, di alam barzah, ma bainal maut ila yaumil qiyamah, yang dia fase tersebut berada di antara kematian sampai ditegakkannya kiamat. Wa hadza qaulus salafil qatibah, dan ini perkataan seluruh salaf kata beliau. Wa ahlus sunnah wal jamaah, dan juga ini adalah perkataan ataupun keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi akidah ahlus sunnah antara lain menetapkan adanya kiamat kubro, juga bangkitnya manusia dari kuburnya, dan mereka akan mendapatkan balasan ataupun hukuman di sana, ya, dan juga menetapkan akan adanya balasan serta hukuman di alam barzah, yang dia adalah fase yang ada di antara yang manusia akan alami antara kematian sampai tegakkannya kiamat. Dan ini menurut beliau, ini menegaskan yang tadi sebelumnya kami sampaikan, ya, adalah qaulus salafi qatibah, perkataan salaf seluruhnya, wa ahlus sunnah wal jamaah, ya. Wa innama ankaru dzalika fil barzah qalilun min ahlil bidah, dan yang menentang akan adanya alam barzah ini adalah sebagian kecil dari ahlul bid'ah. Jadi bahkan ahlul bid'ah ini banyak yang mengakui adanya alam barzah, yang mengingkari itu hanya sedikit, ya. Yang meyakininya, yang menentangnya hanya sedikit, ya.
Di antara yang menentang akan adanya alam barzah ini, ya, adalah yang sampai masuk ke dalam wilayah zanadiqah, kezindikan. Ya. Di antara mereka yang menentang, antara ini saya sebutkan saja, ya, sebagian dari mereka. Setidaknya ada 5 kelompok. Yang pertama adalah Ba'dul Mu'tazilah, sebagian dari kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang kedua adalah Khawarij. Ya. Yang ketiga adalah Al-Jahmiyah. Yang keempat Qur'aniyun. Qur'aniyun ini kalau di kita ingkar sunnah. Kalau di Arab mereka mengaku namanya Qur'aniyun, yang hanya dalil mereka itu hanya Quran saja, menolak as-sunnah. Dan yang kelima adalah Rawafid atau Rafidah Syiah. Inilah kelompok yang menentang adanya alam barzah, yaitu kenikmatan di alam, khususnya mengenai kenikmatan alam barzah seluruhnya. Mereka menentang itu. Nanti akan kita di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan bantahan terhadap subhat-subhat mereka. Karena subhat mereka banyak yang digunakan di zaman sekarang. Ya. Ini sebenarnya masih di mukadimah ya. Penulis ini masih menyebutkan mengenai asas dari akidah Ahlussunnah berkaitan dengan kehidupan barzah. Sebelum beliau menyebutkan nanti hadis-hadis yang lebih terperinci mengenai alam barzah. Sedikit yang menjadi dasar akan adanya alam barzah antara lain disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 101. At-Taubah ayat 101. Ya. Allah berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Dan di antara di sekitarmu, di antara orang-orang, ya, wa min haulakum, dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian, yaitu Pak Muhammad dan para sahabatnya, minal a'rabi munafikun, yang mereka adalah orang-orang Arab Badui, munafikun, mereka adalah orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, ya, maradu ala nifaq la ta'lamuhum, mereka tetap dalam kenifakannya, kalian tidak mengetahui mereka, karena itu disembunyikan dalam hati. Nahnu na'lamuhum, kami mengetahuinya. Dan kemudian Allah berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Kelak kami akan mengadabnya 2 kali. Kemudian tempat kembali mereka adalah azab yang pedih. Wajhu istidlal atau sisi pendalilannya dalam ayat ini disebutkan sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka 2 kali, yaitu orang-orang munafik. Qatadah, muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas ahli tafsir dari kalangan sahabat. Namun Qatadah tabi'in. Ketika Allah berfirman sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka 2 kali, maksudnya adalah adzaban fid dunya wa adzabal fil qabr. Kami akan mengadabnya 2 kali, yaitu azab di dunia dan yang berikutnya azab di kubur. Azab di kubur, ya. Ini diantara dalil dalam Al-Quran. Jadi tidak disebutkan secara sharih memang dalam Al-Quran itu. Tidak disebutkan secara terperinci azab kubur, tapi ini didapat dari penafsiran para ahli ilmu yang diakui. Ya. Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas. Adapun Ibnu Abbas diberi gelar Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ya. Karena kepiawaiannya dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Kemudian juga, ya, dalam beberapa ayat lain disebutkan, ya, mengenai tersiratnya mengenai azab kubur ini. Allah sebutkan dalam surat ayat ketiga ini, untuk kita catatan saja ya. Memang untuk memperdalamnya butuh ilmu tafsir yang lebih dalam. Ya, disebutkan dalam surat Tur ayat 47.
Dalam surat Tur ayat 47 Allah berfirman, "Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik, walakinna aktsaruhum la ya'lamun." Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim terdapat azab selain azab yang telah diberikan, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sama seperti pemahaman yang tadi, Ibnu Abbas juga menyatakan, "Innakum latajiduna adzabal qabr fi kitabillah." Sesungguhnya yang dimaksud dengan azab selain azab yang Allah berikan di dunia bagi orang-orang yang zalim adalah dalam ayat tadi, ya, azab duna azab, azab selain azab yang telah diberikan, maksudnya adalah azab di kubur, azab di kubur, ya. Itu dalam Al-Qur'an. Dalam hadis-hadis banyak sekali, ya. Di antaranya doa yang kita sering baca, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Di antara doa kita dan sering dibaca kalau kita zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an araddu ila ardhilil umr. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Di sini kita berdoa, aku berlindung kepadamu min fitnatid dunya, dari fitnah dunia, dari ujian dunia, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab kubur. Dari sini Nabi SAW tidak mungkin beliau menyebutkan doa yang ternyata tidak ada hakikatnya. Enggak ada azab kubur. Padahal Nabi SAW berdoa minta perlindungan. Kan aneh, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Wal jubni wal haram wal bukhl. Dan juga dari pengecut, ya. Dan juga kepikunan wal bukhl, dan juga dari kebakhilan. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Ini juga sama dalam Bukhari, dan banyak lagi hadis-hadis mengenai doanya Nabi SAW memohon perlindungan dari azab kubur. Dan juga di antara dalil yang menyebutkan mengenai azab kubur, ya, adalah ketika Nabi SAW beliau pernah bermimpi. Lalu kemudian di esok harinya ketika subuh Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Ya. Beliau bertanya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Ya. Kemudian beliau menceritakan mimpi beliau. Ya. Menceritakan mimpi beliau yang secara ringkas, mimpi beliau adalah beliau didatangi oleh 2 orang. Ya. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kemudian 2 orang ini mengajak pergi. Ya, aku pun pergi bersama mereka. Lalu beliau melihat sejumlah hal-hal yang aneh. Ya. Di antaranya yang beliau lihat, aku melihat seorang laki-laki yang tengah berbaring. Dan tidak jauh darinya ada laki-laki lain yang sedang berdiri sambil memegang batu besar. Tiba-tiba laki-laki yang berdiri menjatuhkan batu ke kepala laki-laki yang berbaring hingga batunya pecah, ya. Begitu pula kepalanya pecah dan berhamburan kemana-mana. Setelah itu ia kembali mengambil batunya. Kemudian dia ulangi lagi perbuatannya. Dia lempar batunya tersebut kepada laki-laki yang tengah berbaring tadi. Ketika Nabi SAW berkata, Subhanallah, ya, apa yang terjadi pada 2 orang ini? Kenapa satu tidur langsung dilemparin batu dan seperti itu terus menerus? Tapi 2 orang ini mengatakan, intolik, sudah pergi saja, kita pergi. Kami pun pergi. Ya. Terus beliau melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dan membawa pengait besi. Tiba-tiba kemudian laki-laki ini membawa pengait tersebut mendekati salah satu pipinya. Ya. Disebutkan pengait ini dalam bahasa Arab seperti pengait untuk daging. Kalau di tukang daging kan ada pengait, ya. Tapi ini ditempelin di pipinya. Ya. Lalu ketika dikaitkan, dia menyobek salah satu pipinya sehingga menyobek bagian pojok mulut hingga tengkuk dia disobek. Begini. Lalu kemudian setelah yang ini kemudian dipindahkan si pengaitnya itu ke lubang hidungnya. Kemudian ditarik dan disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian di matanya di sini
ditarik kemudian sampai sobek ke tengkuknya. Setelah itu ini selesai, dilakukan kepada pipi yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ditempelin pengait lalu disobek. Ini ke hidung sobek sampai tengkuk, mata disobek sampai tengkuk. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa orang ini? Nabi SAW hanya dikatakan intolik, sudah kita pergi saja. Kemudian juga beliau melihat ada tungku yang besar dan di dalamnya terdengar suara riuh dan gemuruh. Ternyata di sana ada banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang. Ya. Kemudian datanglah jilatan api dari bawah mereka. Begitu jilatan api tersebut mengenai mereka yang tengah bertelanjang dalam tungku tadi, mereka semua menjerit dan berteriak. Lagi-lagi Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Sudah pergi saja. Kemudian juga beliau melihat seseorang yang berenang di lautan darah, di sungai darah. Dan mulutnya selalu dipenuhi oleh batu. Ya. Dan terus Nabi SAW menemui beberapa hal aneh. Ya, ketika setelah selesai dari itu semua, kemudian dua orang ini yang beliau akhirnya ketahui bahwa mereka adalah malaikat. Ya, mereka adalah malaikat. Salah satunya Jibril. Disebutkan penyebab siksaan-siksaan tadi. Ya, di antaranya seseorang yang lagi tidur terus dilempar batu sampai hancur, dia adalah orang yang dia membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Dan juga disebutkan dia termasuk juga orang yang ketika adzan dikumandangkan waktu sholat dia sengaja tertidur, tidak mempedulikan sholat. Ya. Na'udzubillah. Adapun orang yang dipasang pengait, dia adalah orang yang keluar rumah dan dia berdusta. Dan dia menyebarkan kedustaannya kemana-mana. Hoaknya sampai mana-mana. Sampai viral. Itu kan? Maka na'udzubillah dia dibalas dengan seperti itu. Adapun yang ditunggu tadi adalah para pezina. Ya, mereka berzina di dunia. Na'udzubillah rupanya mereka tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Maka mereka kelak akan dikumpulkan. Ya, di dalam tungku tadi. Dan ini mimpi. Namun mimpinya para nabi, kata para ahli ilmu, katakan itu merupakan wahyu. Dan sebagian ulama menganggap bahwa itu terjadi di alam barzah. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan wa yusna'u bidzalika ila yaumil qiyamah, dan dilakukan seperti itu berulang-ulang sampai ditegakkannya kiamat. Artinya apa? Kiamat belum terjadi, tapi mereka digituin terus, ya, sampai nanti kiamat. Sehingga para ulama memahami, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwa ini terjadi di alam barzah. Nah, ini antara lain dalilnya akan adanya siksa dalam alam barzah. Ya, di antara dalil-dalil yang ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin pengantar mengenai kajian kita di pekan genap mungkin ya. Berarti ini di pekan genap yang berbicara masalah alam barzah ini di pekan genap. Adapun ganjil kita akan membahas mengenai amal qulub lagi ya. Ini adalah tentunya baru pembuka, semoga memberikan manfaat ya, dan juga intinya kita mempelajari ini bukan hanya sekedar ingin menambah pengetahuan, tapi intinya supaya kita bisa melunakkan hati kita yang keras. Mungkin karena kita banyak angan-angan dalam urusan dunia sehingga hati kita kadang keras, gitu kan? Nasihat-nasihat sudah sulit buat masuk. Mungkin bisa jadi karena kita obsesi begitu tinggi mengenai dunia. Dan juga kita perlu mengetahui, karena nanti akan disebutkan hadis-hadis mengenai kenikmatan dan juga siksa yang ada di alam barzah. Dan akan disebutkan apa penyebab seseorang mendapatkan siksa, seperti tadi kita sebutkan. Ada juga sebaliknya, apa sebab seseorang bisa selamat, sehingga dengannya kita bisa melakukan amalan yang mengantarkan kita selamat nanti di alam barzah. Sebaliknya kita bisa menghindarkan diri dari adab di alam barzah. Nah, itulah tujuan kita mempelajari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila mungkin ada sedikit pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, kami persilahkan. Ya, silakan. Wassalamualaikum. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin kita akan bahas lebih rinci, namun secara ringkas, ya, di alam barzah ini seseorang akan menurut Ibnu Qayyim, ya, beliau pernah menyebutkan dalam salah satu pernyataannya dalam kitab Ar-Ruh bahwa itu dikembalikan kepada amal-amal seseorang. Ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan berbagai macam keadaan orang yang berada di alam barzah. Secara umum, orang yang berada secara umum manusia itu, kalau berdasarkan hadisnya Al-Barra ibnu Azib, maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan diperlihatkan tempatnya kelak di surga, ya. Lalu dia akan tertidur seperti tidurnya pengantin sampai hari kiamat. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Itu secara umum. Tapi juga ada hadis-hadis yang menyebutkan, ya, bahwa contohnya para mujahid mereka bisa berkeliling di taman-taman surga seperti Ja'far bin Abi Thalib yang kehilangan tangannya ketika ikut salah satu peperangan, ya, sampai beliau wafat. Kemudian beliau diberikan sayap yang dengan itu dia bisa berkeliling di taman-taman surga. Begitu juga dengan para nabi. Para nabi, Nabi SAW katakan bahwa beliau melihat Nabi Adam di langit pertama ketika Mi'raj. Di langit kedua beliau menemui dua nabi yang bersepupu. Siapa mereka? Nabi Isa dan Zakaria. Dan seterusnya sampai melihat Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga menurut Ibnu Qayyim, kedudukan ruh di alam barzah itu berbeda-beda sesuai dengan amal dan kedudukannya di dunia. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan, ada yang ditanyakan lagi ataupun didiskusikan? Ya. Baik, bila tidak ada, kita tutup majelis kita. Semoga memberikan manfaat, ya, dan juga semoga ini salah satu ikhtiar kita, usaha kita, ya, dan semoga Allah menilai usaha tersebut untuk usaha kita untuk memperoleh husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, ya. Kita menempuh jalannya dengan cara menuntut ilmu. Kita cari tahu apa saja yang bisa menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah, dan juga terhindar dari su'ul khatimah, dari akhir kehidupan yang buruk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.